Yang pertama ada radiasi matahari. Definisi radiasi adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Radiasi matahari terdiri dari gelombang pendek yang tersebar pada spektrum energi elektromagnetis yang berjalan pada kecepatan cahaya. Intensitas radiasi matahari yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi disebabkan karena energi tersebar pada permukaan yang luas dan juga karena sinar matahari harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh ketimbang sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. Panjang hari atau sun duration yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diserap oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Yang kedua, lamanya penyinaran matahari. Durasi penyinaran matahari. Panas pada permukaan bumi berasal dari sinar matahari. Tidak setiap waktu permukaan bumi mendapatkan pancaran sinar matahari, misalnya saat malam hari. Durasi atau lamanya penyinaran matahari mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Wilayah yang mendapat sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, suhunya lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih pendek mendapatkan sinar matahari. Makin lama penyinaran matahari, maka suhunya semakin tinggi. Yang ketiga, ada suhu udara. Suhu adalah besaran panas suatu objek. Secara ilmu geografi, suhu udara adalah ukuran panas dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Suhu udara dinyatakan dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin yang diukur menggunakan alat pengukur suhu bernama termometer. Suhu bersifat tidak nampak namun dapat dirasakan tinggi rendahnya oleh sebuah alat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan temperatur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suhu datang sinar matahari. Yang kedua, lama waktu penyinaran. Yang ketiga, ketinggian tempat. Yang keempat, kondisi geografis wilayahnya. Yang keempat, kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Kemampuan udara untuk menangkap uap air terbatas. Kelembaban udara menurun ketika suhu udara naik dan meningkat ketika suhu udara menurun atau bisa disebut dingin. Akibatnya, kelembaban relatif udara tertinggi terjadi pada saat fajar hari, ketika suhu pada saat itu terendah. Adapun kelembaban relatif terendah terjadi pada saat tengah hari, ketika saat suhu udara tertinggi. Yang kelima, tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Meskipun molekul-molekul udara tidak nampak oleh mata, tetapi tetap mempunyai berat dan menempati ruang di angkasa. Molekul-molekul yang menempati angkasa dapat dimanfaatkan dalam volume ruang yang lebih kecil. Udara yang dimanfaatkan memiliki tekanan udara yang lebih besar. Misalnya, ketika kita meniup sebuah balon karet, maka berarti kita telah menempatkan udara. Udara yang ada di dalam balon karet tersebut, tekanannya lebih tinggi dibandingkan di luar balon. Besar atau kecilnya tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Orang pertama yang mengukur tekanan udara adalah Torricelli dari tahun 1608 sampai 1640. Yang keenam,
ada evaporasi dan evapotranspirasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses pertukaran atau transfer air dari permukaan bebas ke atau free water surface dari muka tanah atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Dengan kata lain, besarnya evapotranspirasi adalah jumlah antara evaporasi atau penguapan air berasal dari permukaan tanah, intersepsi penguapan kembali air hujan dari permukaan tajuk vegetasi, dan transpirasi penguapan air tanah ke atmosfer melalui vegetasi. Evaporasi dan transpirasi menjadi bersamaan sehingga tidak mudah bagi kita untuk memisahkan keduanya. Yang ketujuh, penutupan awan. Mengacu pada fraksi langit yang dikaburkan oleh awan ketika diamati dari lokasi tertentu. 1. Okta adalah satuan pengukuran awan umum. Tutupan awan berkorelasi dengan durasi sinar matahari. Karena daerah yang paling tidak berawan adalah yang paling cerah, sedangkan daerah yang paling gelap adalah tempat yang paling tidak cerah. Rata-rata tutupan awan global sekitar 0,68 ketika menganalisis awan dengan kedalaman optis lebih besar dari 0,1. Nilai ini lebih rendah 0,56 ketika mempertimbangkan awan dengan kedalaman optik lebih besar dari 2 dan lebih tinggi saat menghitung awan sirus yang tidak terlihat. Yang kedua, awan memainkan banyak peran penting dalam sistem iklim. Secara khusus, menjadi benda-benda terang di bagian spektrum matahari yang terlihat. Mereka secara efisien memantulkan cahaya ke ruang angkasa dan dengan demikian berkontribusi pada pendinginan planet ini. Dengan demikian, tutupan awan memainkan peran penting dalam keseimbangan energetik atmosfer dan variasi darinya merupakan konsekuensi dari dan terhadap perubahan iklim yang diharapkan oleh studi terbaru. Yang kedelapan, kecepatan dan arah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin diberi nama sesuai dengan arah angin datang. Misalkan, angin utara adalah angin yang datang dari utara. Pengukuran angin meliputi arah dan kecepatan. Kecepatan angin tergantung oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama perbedaan tekanan udara, yang kedua relief permukaan bumi, yang ketiga ada tidaknya tumbuhan, yang keempat tinggi permukaan tanah. Alat untuk mengukur angin adalah yang terakhir, presipitasi, hujan, embun, salju. Dalam meteorologi, presipitasi juga dikenal sebagai satu kelas dalam hidrometeor, yang merupakan fenomena atmosferik, adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi karena atmosfer yang merupakan suatu larutan gas raksasa menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Pertama, udara menjadi jenuh melalui dua proses, pendinginan atau penambahan uap air. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat menjadi beberapa bentuk, termasuk diantaranya hujan, hujan beku, hujan rintik, salju, slit, dan hujan es. Presipitasi adalah salah satu komponen utama dalam siklus air dan merupakan sumber utama air tawar di planet ini. Presipitasi perlu diukur untuk mendapatkan data hujan yang sangat berguna. Sekian dari video saya.
You're a Semoga picture in a bermanfaat dan frame. bisa mengedukasi yang Make believe menontonnya. you're next to Saya Sigi me, but Maulana I dan know Wijaya. it's Saya not the pamit. same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why am Terima kasih. I looking at